Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa hari yang lalu saya membuat video bahwa Roy Suryo itu tatkala yang bersangkutan membahas ijazahnya Pak Jokowi di dalam acara ILC kalau tidak salah, Indonesia Lawyers Club. Saya katakan itu logikanya sangat rapuh ya, yang mana terkejut saya itu sebetulnya di dalam acara ILC, entah namanya berubah atau tidak sekarang gitu ya, cuma ya di dalam acara itu, di dalam acaranya Pak Karni Ilyas, yang mana seharusnya mereka itu berpikir dengan logika hukum, kok malah terbawa dengan logika umum yang dibawakan oleh Pak Roy Suryo begitu. Nah, ini saya tercengang, dan sekarang terbukti Bareskrim sudah mengatakannya. Di sini ada breaking news, Bareskrim Polri nyatakan ijazah Joko Widodo asli. Ada bukti syarat lulus. Itu kalau misalkan Surya Malangnya ini hoax, masa hoax begitu ya, itu ada gambarnya tuh, ada videonya. Nah, sebelum melangkah begitu ya, kita saksikan dulu nih bagaimana beritanya. Bareskrim Polri telah selesai melakukan uji laboratorium forensik, Lab4, terhadap ijazah Sarjana 1, S1, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Uji Lab4 dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Egy Sujana. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menyampaikan bahwa dari hasil uji Lab4 ijazah Jokowi dinyatakan keaslian dokumen tersebut. Pengecekan berdasarkan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. Pihak kepolisian juga telah memeriksa total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM, hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA hingga universitas kepada Ditipidum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan penyerahan itu dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Egy Sujana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu. Dia menyebut ijazah asli Jokowi dibawa langsung oleh perwakilan keluarga Jokowi, yaitu Wahyudi Andrianto selaku adik ipar. Penyerahan dokumen asli ini. Saya rasa cukup ya. Nah kan, apa saya bilang? Ini sudah selesai urusan ini. Jadi kalau di sini sudah dinyatakan asli, maka ijazahnya Pak Jokowi ini tidak akan masuk ke persidangan. Apabila tidak masuk ke persidangan, ini berhenti di penyidikan, maka proses yang berlaku di dalamnya tidak bisa dibuat transparan. Itu sudah selesai. Makanya kenapa saya kemarin bilang logikanya Roy Suryo itu rapuh. Bukan berarti pada akhirnya saya ini percaya begitu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tidak, ini untuk pembelajaran bagi kita semua begitu. Jadi begini ya, ini kan sudah selesai nih. Nanti apapun yang terjadi, setelah ini begitu ya, mengenai kasus ijazah ini, saya kira tidak akan bisa memuaskan masyarakat, atau katakanlah tidak akan bisa memuaskan pola pikir kita nih yang sehat, karena perkara itu seharusnya terlihat lebih jelas dalam permasalahan ini begitu ya, di luar persidangan daripada di dalam persidangan. Seharusnya terlibat lebih jelas. Masa di luar persidangan Pak Jokowi ini nggak punya teman, kemudian bukan persidangan ya, penyidikan itu. Masa di luar penyidikan Pak Jokowi ini nggak punya teman begitu, kemudian di dalam penyidikan jadi tadi ada teman-teman sewaktu kuliah, mungkin ada teman sewaktu SMA, tapi waktu mau dipinta ke publik nggak mau begitu. Kemudian seperti ijazah ya, tatkala ditunjukkan ke publik tidak mau, tetapi tatkala di penyidikan ada. Padahal kan kita kalau biasanya tuh kalau kita melihat barang bukti itu kan dia suka dipamerkan di atas meja. Cuman ya ala kulli halin lah, itu nanti logika hukumnya berbeda lagi. Makanya kenapa kita itu perlu sekolah hukum, ya supaya kita paham logika hukum. Jadi sekarang akhirnya yang saya inginkan itu adalah bernarasi, berpendapat, dan curhat begitu ya. Bernarasi, berpendapat, dan curhat. Ini yang akhirnya bisa saya katakan. Jadi oke lah, polisi sudah mengatakan, Bareskrim begitu ya,
dari pihak kepolisian sudah mengatakan ini adalah asli, tetapi Anda tidak bisa memaksa saya untuk mempercayai bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, dan itu tidak akan merubah apapun ya di dalam dunia politik, tidak akan merubah apapun. Cuma ya kita sudah punya trust issue saja. Yang menarik dulu, kita mau supaya tidak cuma dari saya saja ya. Ini juga di sini ada video dari seorang pengacara. Ini nanti yang tahu nama pengacaranya tolong kasih tahu saya ya, karena ini cuma lewat di Facebook saya dan saya tidak tahu namanya orang ini tuh siapa begitu. Kita saksikan nih. Ketoro. Sebentar, namanya Ahmad Khozinuddin ya ada. Ini pas lewat di beranda saya, yang bersangkutan ini bukan hanya seorang pengacara, tapi katanya ya dari postingan itu beliau ini ustadz. Ini tidak akan pernah terjadi karena itu sudah ditunjukkan di penyidikan, di Bareskrim ya. Itu sudah ditunjukkan, tidak ditunjukkan ke masyarakat. Harapan kita sudah terputus. Jadi udah nggak perlu lagi mengharap-harap. Mungkin nanti kalau mau di akhirat saja pinta begitu ya. Mana ijazahnya Pak Jokowi? Dan nggak bakalan penting juga. Kamu mati urusan ini nggak penting begitu. Polri kita. Nah ini yang penting tuh. Selamatkan institusi Polri. Ini penegak hukum itu seharusnya mendapatkan trust dari masyarakat. Sebelum kasus ini pun banyak sekali masyarakat itu sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Nah, apakah kasus ini membaik? Kan susah ya kita berbicaranya. Kita mah sebagai masyarakat ya pengen tahu Pak Jokowi ini jujur, pengen tahu Pak Jokowi ini ijazahnya asli dengan mata kita, tidak melewati pihak ketiga begitu. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi itu membuktikan ijazahnya asli, teman-temannya asli, saksi-saksinya asli, melewati pihak ketiga, yang jadi masalah pihak ketiganya ini yang menjadi korban sebetulnya. Kasihan polisinya, kasihan Polri-nya. Saya emang gak urusan sama polisi-polisi yang ada di Jakarta itu, sama polisi-polisi yang tingkatnya tinggi-tinggi lah, saya emang gak urusan. Ini akhirnya nanti polisi-polisi yang di kampung-kampung, yang di tempat saya itu, mereka yang kena malunya begitu, yang jadi trust isunya itu padahal misalkan ya kepada polisi yang suka disorot di di media, yang jabatan-jabatannya tinggi, yang mereka itu sudah ada unsur politiknya di situ, tetapi yang menjadi imbasnya kan yang dekat dengan kita begitu. Makanya ini susah. Harusnya itu Pak Jokowi ini jangan mengorbankan institusi kepolisian. Kemudian nanti akan dikatakan nih, orang-orang yang cerdas dari generasi kita itu kok mendadak tatkala membela Pak Jokowi, bukan dengan logika hukum saya katakan tadi ya, karena itu memang ada aturan mainnya, dan aturan mainnya ya terbuka sekali untuk diutak-atik sistemnya itu. Ini dilihat dari logika kita, kok orang-orang yang seharusnya cerdas kok mendadak dungu begitu tatkala membela Pak Jokowi, karena memang sedari awal saya sudah katakan ini nggak bakalan menang Pak Roy Suryo ini. Sudah sedari awal saya katakan demikian begitu. Cuman ya pada akhirnya pandangan kita kepada Pak Jokowi tidak berubah. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Betul. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Tidak percaya Pak Jokowi. Betul itu. Kalau urusan percaya tidak percaya ya silahkan buktikan menurut Bareskrim. Tetap nggak percaya tetap. Kenapa? Karena logika awamnya ini tidak diperhatikan begitu. Dan UGM sekarang sudah menjadi korban. Iya, itu sayang sekali kalau kata Pak Roy Suryo kemarin itu, kalaupun ini asli, yang bukti primer yang ditunjukkan oleh Pak Roy Suryo, yang pada akhirnya malu siapa? Yang malu ya UGM begitu. Masa skripsi kayak gitu diluluskan, banyak sekali kesalahannya, typonya. Itu baru yang typo loh ya, belum di dalamnya itu mungkin susunan-susunan argumen yang dibangun untuk kelulusan skripsi itu mungkin juga tidak terbangun dengan baik. Kedua, membangun narasi. Tidak percaya. Betul, cuman sudah dipinjam, sudah dipakai Pak. Ini sudah dipakai. Kalau masalah percaya tidak percaya, ini kan opini. Kamu tidak bisa memaksa saya percaya. Lawang di Indonesia saja tidak percaya Tuhan itu aman kok begitu ya, dilindungi. Apa cuman nggak percaya sama ijazahnya Jokowi itu? Nggak percaya. Ini betul perkara yang sangat sederhana, tapi Pak Jokowi ini
apa namanya, saya tidak tahu ini keinginan yang bersangkutan atau tidak begitu ya, Jokowi ini. Cuman yang nampak sekarang kita jadi tahu, oh Jokowi masih bertaring nih, Jokowi masih main nih, awas, ini sinyal politik. Ayolah kita juga masalah ini. Betul. Jadi jangan apa gini ya, tatkala saya ini membahas kitab-kitab kuning, tatkala membahas permasalahan kalam, permasalahan mantik, permasalahan ketuhanan, itu banyak yang mengatakan, kapan katanya Indonesia itu maju? Lawong yang dibahas itu lagi, yang dibahas itu kan kita fikih lagi, tauhid lagi begitu. Allah di mana itu aja yang dibahasnya. Nih ya, itu mah urusan kita, memang pesantren sudah seperti itu. Nih yang kasihan orang-orang yang punya apa namanya punya ekspertis di dalam bidang hukum, punya ekspertis di dalam bidang sains, mereka tidak terangkat karena isu-isu sampah seperti ini. Dan Pak Jokowi itu senang sekali bermain di sini, disorot, apa namanya masih menjadi headlines di dalam media sosial, masih menjadi headlines di dalam apa namanya itu berita-berita nasional begitu. Mana sekarang Pak Prabowo itu? Bagaimana kita mau mengawal kebijakan-kebijakan Pak Prabowo lah, disorot saja tidak, perhatiannya ini masuk ke sini semua. Dan Pak Jokowi itu dalam hal ini tidak berlaku sebagai negarawan yang baik. Mungkin ya karena sudah pensiun juga jadi presiden, ngapain juga jadi negarawan yang baik begitu ya. Mungkin udah nggak ada yang dicontoh atau apalah, bagaimana pikirnya Pak Jokowi saya tidak paham. Cuman kalau misalkan Pak Jokowi ini punya sisi negarawan yang baik sedikit saja dari yang dimiliki oleh Gus Dur begitu, nggak bakalan seperti ini. Jadi kata-kata menarik nih, Gus Dur almarhum, beliau itu diturunkan dari kursi kepresidenan, yang mana orang-orang Ansor Banser dulu tuh, yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu udah siap kalau kata Gus Dur maju. Gus Dur itu lebih memilih lengser dari kursi kepresidenan. Itu jabatan yang masih beliau pegang saat itu direlakan supaya bangsa ini tidak berantem lagi ngurusin pribadi beliau begitu, mengurusi jabatan yang mana kebetulan Gus Dur itu ada di situ. Ini Jokowi ini udah 10 tahun loh jadi presiden. Ya, kayak yang apa namanya masih kurang perhatian juga, masih caper juga. Sekarang apa Jokowi ini nggak melihat efek dari kelakuan dia begitu? Ya efeknya itu tadi, UGM itu mengatakan iya, oke, mengatakan iya UGM. Tapi kan terus analisa-analisa yang dikeluarkan Roy Suryo di counter begitu? Tidak. Ya, kemudian masyarakat sekarang ini yang satu berantem dengan yang lain gara-gara masalah Jokowi ini. Berantemnya ini kan sudah berantem urusan saling lapor-melaporkan nih ke polisi begitu. Dan di belakang itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi ini masalah apa? Trust, masalah kepercayaan, dan masalah ideologi, dan masalah filosofis. Di sini adanya. Pak Jokowi ini nggak punya itu sama sekali begitu, malah membiarkan dan malah ikut-ikutan bermain dengan logika orang-orang yang mendukungnya. Memang logika kita berbeda. Orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ini sangat pede, sangat yakin sekali bahwa ijazahnya itu asli. Kenapa? Karena ya kalau misalkan polisi sudah mengatakan asli, terus kita mau bisa ngapain begitu? Nggak bisa. Akhirnya ya secara secara psikologis, kemudian secara keadaan batin begitu, secara keadaan hati, kita itu kalah terus menerus begitu. Memang yang berseberangan dengan Jokowi itu bakal kalah terus menerus. Waktu Jokowi versus Prabowo kalah, tertekan begitu ya. Ini kan barisan sakit hati nih. Barisan sakit hati nih ya, waktu Jokowi menang. Kemudian lawan Prabowo lagi, kalah lagi, tertekan lagi. Kemudian sekarang Prabowo naik, kan kemarin rata-rata yang milih Prabowo sebelumnya itu kan milihnya ke Anies kan. Anies kalah lagi. Sekarang dimunculkan lagi masalah, kalah lagi. Ini yang terlihat pada akhirnya hanya ini opini saya ya. Ini Jokowi itu secara politis masih menunjukkan taring. Kamu itu jangan macem-macem loh ya sama saya begitu. Ini masih ada kekuatannya Pak Jokowi ini. Hati-hati kamu itu. Makanya kalau nanti kita bahas di akhir. Terus apa solusi yang bisa kita lakukan gitu. Maaf. Nah betul itu ya. Jadi apa-apa yang dikatakan beliau ini fakta itu. Aktivis di penjara, kemudian dai dikriminalisasi. Saya terlepas dari yang mengkriminalisasinya siapa, cuman banyak
dai yang ditangkap di eranya Jokowi. Saya tidak mengatakan siapa yang menangkap loh ya. Itu di eranya. Ini fakta sudah semua yang dikatakan oleh beliau. Apa jadi begini ya urusannya itu kita nih orang-orang pesantrenan yang yang tidak bisa melepaskan antara ideologi keislaman, katakanlah ideologi ideologi fikih kita tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, kemudian itu dibawa ke ruang publik, itu ditekan sedemikian rupa sehingga ada terjadi ketakutan. Saya loh kalau mau ngomong Jokowi ini ya hati-hatinya harus luar biasa itu. Hati-hatinya harus luar biasa karena Jokowi ini memang orang-orang yang berseberangan dengannya itu secara psikologis itu tertekan begitu. Itu ada loh dan terasa ya. Minimalnya oleh saya lah begitu. Saya kan ngomong terasa apa-apa kan. Nah itu betul seperti itu ya. Jadi ini permasalahannya bukan polisi ini mengatakan asli atau tidak. Kemudian UGM mengatakan asli. Bukan di situ. Ini permasalahannya permasalahan reputasi. Bukan permasalahan legitimasi begitu. Kalau misalkan permasalahan siapa yang paling bisa diambil perkataannya mengenai ijazah ini dalam hal partikular ini, ya nggak bakalan ada orang waras yang nggak mengatakan itu adanya di polisi kok begitu, nggak bakalan. Ngapain juga kemudian banyak talk show seperti ini. Ini kan untuk menunjukkan negara ini sebetulnya milik siapa begitu. Kalau opini masyarakat ini baik yang minoritinya ataupun yang majoritinya ini bisa diselesaikan, selama itu bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi dia itu malah menunjukkan power, malah menunjukkan legitimation, saya ini loh masih ada legitimasi nih, ayo kita bawa saja kalau nggak percaya mau kemana. Ya itu kan kayak anak jenderal begitu ya, kayak anak jenderal, kayak anak polisi, ada masalah ngadu kelereng, ayo kita bawa saja ke hukum. Ya kan nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah, tidak harus membawa siapapun. Ini urusannya sudah Jokowi sendiri begitu sebetulnya. Tetapi yang bersangkutan ini memang tidak memiliki jiwa kesatria, tidak memiliki jiwa negarawan. Nah, pada akhirnya kesimpulannya yang mau saya katakan bahwa mungkin ya saya tidak tahu kalau ada orang yang melihat Indonesia ini sedang menuju keemasan. Sedang baik-baik saja, sedang tidak ada masalah. Jadi yang kita terima ini sudah kita jalani saja karena kita ini sedang menuju masa keemasan. Yang mana subhanallah ya, kemarin ada ada grup Facebook yang namanya Fantasi Sedara apa Hubungan Sedara tuh saya nggak tahu. Itu ada secara masif karena itu memang ada sistemnya. Kemudian judi online ya demikian. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ramai di kita itu, permasalahan-permasalahan sosial, sudah tentu ya ekonomi begitu. Ini yang saya rasakan negara itu masih sibuk di dalam mempertahankan posisi politik pribadi atau kelompok masing-masing begitu, tidak mengurus rakyatnya. Itu yang saya rasakan. Entah kalau misalkan ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa tadi Indonesia ini baik-baik saja sedang menuju keemasan, pemerintah jangan diganggu dan lain sebagainya. Nah, cuman ala kulli halin, apa yang bisa kita lakukan begitu ya sebagai orang mukmin yang sedikit banyak memahami bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ini adalah tempat menanam supaya nanti di akhirat kita bisa panen begitu. Maka akhirat yang baik itu akan mudah dicapainya apabila dunianya itu baik. Tapi sekali lagi permasalahan-permasalahan duniawi seperti ini memang tidak pantas untuk mendapatkan seluruh energi kita. Karena pada akhirnya di dunia ini makanya pada akhirat begitu ya, kezoliman itu yang akan sering kali menang. Yang akan sering kali menang itu kezoliman. Maka sudah saatnya kita itu kembali kepada solusi langit. Kalau kemarin itu Indonesia saya kira begitu ya, di dalam menangani virus yang viral kemarin itu lumayan lah, ada bagus ada baik. Karena apa? Karena banyak membacakan sholawat. Yang saya rasa itu sholawat asghil itu sekarang sudah harus mulai didengungkan lagi. Dan sayangnya yang meramaikan sholawat asghil itu kemarin diantaranya kan para habaib tuh. Nah dan para habaib ini sekarang kan geraknya sudah mulai
terbatas, dibatasi, bukan dibatasi oleh pemerintah, tapi dibatasi sama si PUILS. Kamu kalau tidak melihat ini ada perhubungan antara di dalam Al-Quran itu ada kan ya, yang tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap Islam, dan kamu tidak melihat ada sihir kabalah di situ, kemudian ada geopolitik yang bermain juga di sini, kemudian ada geoekonomi juga yang bermain di sini. Kalau kamu tidak melihat pattern itu, saya rasa kamu harus mulai banyak belajar tentang mantik supaya bisa mengabstraksi masalah, melihat bahwa satu masalah partikular tertentu itu adalah cabang atau bagian dari masalah yang lebih besar begitu. Nah, ini kita kasih solusi saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menyibukkan orang yang zolim dengan orang yang zolim lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kita dari orang-orang yang zolim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacakan sholawat asghil, insyaallah orang-orang yang zolim itu akan rungkat dengan sendirinya. Kita sudah gak bisa ngapa-ngapain ini ya, secara adat begitu, tinggal doa, dan seharusnya memang sedari awal doa itu yang lebih kita pentingkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.